Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Apa sudah siap mengikuti tes seleksi P3K yang diadakan pada bulan ini? Insyaallah mudah-mudahan lulus semuanya. Mari kita lanjutkan materi pembahasan soal kita, yaitu mengenai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, di mana ini termasuk dalam kompetensi umum. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemilihan kerukunan, dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat diatur dalam A. PB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, B. PB Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri, C. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Kesejahteraan, D. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Keuangan, E. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Jadi peraturan bersama Menteri Agama dengan Menteri apa yang terisi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi diatur dalam mana jawaban yang tepat? Ya, peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu adalah tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam hal pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi silakan Bapak Ibu mengingat kembali materi-materi yang lain juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengikuti tes seleksi nantinya. Soal yang kedua adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pengertian dari A. Kerukunan umat beragama, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Hubungan umat beragama, D. Kebaikan umat beragama, D. E. Toleransi umat beragama. Silakan Ibu baca lagi soalnya supaya lebih memahami apa yang ingin ditanyakan nantinya. Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati sesama umat beragama. Jadi bisa dieliminasi soal-soal yang bukan umat beragama. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kerukunan umat beragama. Jawaban yang benar adalah A. Kerukunan umat beragama. Upaya bersama umat beragama dengan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama disebut dengan A. Pengaturan kerukunan umat beragama, B. Pemeliharaan kerukunan umat beragama, C. Pelayanan kerukunan umat beragama, D. Kerukunan umat beragama. Silakan Ibu Bapak baca sekali lagi soalnya. Upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Maka ini dinamakan dengan B. Pemeliharaan kerukunan umat beragama. Soal selanjutnya.
bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen. Tidak termasuk tempat ibadat keluarga disebut A. Menasah, B. Langgar, C. Musalla, D. Rumah ibadat, E. Masjid. Bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama. Jadi pemeluk masing-masing agama keluar menasah, langgar, musalla dan masjid. Maka jawapan yang tepat adalah D. Rumah ibadat. Soal yang kelima. Organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik dinamakan A. Sipol, B. Ormas, C. Sospol, D. Parpol dan E. Partai. Jawaban yang tepat adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan terdaftar. Jadi namanya adalah B. Ormas. Soal selanjutnya. Tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan adalah A. Pemuka agama, B. Cendekiawan, C. Khatib, D. Imam, E. Wali. Tokoh komunitas umat beragama. Maka namanya adalah, ya benar, A. Pemuka agama. Soal nomor 7. Dalam hal musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 8 dan 9 2017, tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati. Dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan A. Pendapat atau saran FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan, B. Pendapat atau saran FKUB Kabupaten ataupun Kota, C. Pendapat atau saran FKUB Provinsi, D. Pendapat atau saran FKUB Desa, E. Pendapat atau saran FKUB Negara. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada asal 1 dalam peraturan bersama tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh wakil bupati atau wali kota dibantu kepala kantor Departemen Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilaksanakan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat saran. Jawaban yang tepat adalah pendapat atau saran FKUB Kabupaten Kota. Soal yang ke-8. Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dinamakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Namanya A. FKUB, B. Forum Beragama, C. Forum Pemberdayaan Umat, D. Forum Ibadah, E. Forum Bersama. Silakan Bapak Ibu pilih satu. Kita sesuaikan dengan jawaban di layar laptop atau HP Bapak Ibu. Kita lihat jawaban yang benar adalah A. FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjawab soal nantinya dengan sempurna dan lulus P3K insyaAllah. Kita lanjutkan. Nomor 9. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, pemerintahan, daerah dan pemerintah. Namun pada pasal ketiga bab 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
ditegaskan pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban siapa? A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri Agama, D. Bupati, E. Gubernur. Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Yang ingin ditanyakan di sini adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi. Maka menjadi tugas daripada Gubernur. Soal ke-10. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang disebut IMB. Rumah ibadat adalah izin untuk pembangunan rumah ibadat diterbitkan oleh. Silakan Bapak Ibu membaca soal dengan teliti. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang disebut IMB rumah ibadat adalah izin untuk pembangunan rumah ibadat diterbitkan oleh siapa? A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri Agama, D. Bupati, E. Gubernur. Izin mendirikan bangunan diterbitkan oleh. Sudah dipilih? Kita lihat jawabannya adalah D. Bupati. Mudah-mudahan benar apa yang Bapak Ibu jawab. Soal ke-11. Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi kecuali A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi. B. Mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. C. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama. Membuat orang yang paling jujur di antara para sahabat. Mana jawaban yang kira-kira yang kecuali, yang bukan tugas dan kewajiban gubernur? Maka sudah bisa ditebak, yaitu D. Membuat orang yang paling jujur di antara para sahabat. Ini saking panjangnya soal dan jawaban, maka kadang-kadang kita tidak terfokus lagi untuk mencari mana jawaban yang tepat. Soal ke-12. Tugas dan kewajiban Bupati Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri meliputi kecuali A. Jangan lupa ya, kecuali A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten kota. B. Mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. C. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama. D. Membina dan mengordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. E. Menerbitkan IMB rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah menerbitkan IMB rumah. Sudah dihilangkan ibadatnya, tinggal rumah. Jadi harus teliti, sampai ke situ juga harus teliti. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua teliti nantinya pada saat ujian tes kompetensi P3K. Soal yang ke-13. Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 meliputi kecuali A. Ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan. B. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama. C. Membina dan mengordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Membangun bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keamanan. Mana jawaban yang
yang tepat tugas dan kewajiban camat dalam pasal 6 ayat 3 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kita lihat jawabannya adalah A. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan. Silakan Bapak Ibu lihat kembali peraturan bersama Kementerian Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 8 dan nomor 9. Soal yang ke-14. Tugas dan kewajiban lurah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 meliputi kecuali A. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, B. Memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa, C. Menumbuh kembangkan ketidakharmonisan saling pengertian, D. Meningkatkan saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama. Maka jawaban yang tepat adalah menumbuh kembangkan ketidakharmonisan dan saling pengertian. Maka Bapak Ibu harus jeli. Kadang-kadang ada satu kalimat yang ditambah ataupun dikurangi bisa menjadi jawaban kita mempunyai nilai yang tepat. Maka jawaban di sini adalah C. Menumbuh kembangkan ketidakharmonisan. Seharusnya keharmonisan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi Bapak Ibu dalam mengikuti tes seleksi nantinya. Karena kita tidak tahu apakah soal ini akan keluar, tapi setidaknya kita sudah mempunyai gambaran tentang tugas dan kewajiban lurah, adapun gambaran tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Soal ke-15. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten kota. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan yang bersifat A. Persuasif, B. Proaktif, C. Konsultatif, D. Komunikatif. Maka jawaban yang tepat adalah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, memiliki hubungan yang bersifat C. Konsultatif. Wallahu a'lam bishawab.